mari kita belajar tentang binding ya bro, dasar-dasar binding. Oke, jadi pertama lu bikin project Angular ya. Bentar. Jadi bikin project Angular dengan ng new namanya template demo ya. Lalu ketik enter dan tunggu. Nah, gue udah bikin. Lalu setelah selesai ya, cd template demo ya. Masuk ke Visual Code ya. Nah, lalu teman-teman masuk ke app component.html ya. Lalu hapus semua, ini kayak gini, hapus. Lalu masuk ke app component.html. Lalu propertinya hapus. Seperti itu yang ada di sini nih. Di sini kan ada hapus. Ya, jadi kayak gini nih, filenya kayak gini. Oke. Kalau di run ya, di run dengan ng serve. Jadi teman-teman run pakai ng serve -o ya, biar langsung open. Nah, ini akan seperti ini ya. Nah, kosong ya. Oke. Oke, lalu kita akan mulai bermain-main dengan Angular, dengan dasar-dasar Angular. Oke. Pertama kita masuk ke komponen dulu ya, komponen.ts nih. Oke, lalu kita bikin apa ya, halaman misalnya, lalu kita bisa assign interaksi komponen pada Angular. Oke, lalu kita save aja dulu. Nah, lalu gimana mau kita keluarkan? Yaitu kita bisa keluarin di sini. Ya. Dengan apa? Dengan interpolasi. Nah, kayak gini. Tadi apa tadi? Halaman ya masalah. Nah, halaman. Kita keluarkan. Halaman. Oke. Kalau kita save ya. Nah, maka kita akan bisa melihatnya di sini. Kita tunggu sesaat di loading. Nah, jadi kita bisa keluarkan value-nya ya. Jadi dari komponen ke template. Oke. Oh iya. Saya perlu jelasin sedikit. Jadi binding. Nah, ini kayaknya perlu dipahami ya. Nah, jadi ada kelas ya, kelas ini atau filenya ya, file.ts itu component.ts, dan ini template atau HTML-nya. Jadi ada interpolasi ya. Kalau interpolasi itu aliran data dari kelas ke template ya. Dan ada juga property binding ya. Nah, tadi kita udah pakai contoh yang kayak gini ya, interpolasi. Lalu ada property binding ya. Nanti kita akan coba. Dan ada juga event binding. Event binding itu dari template ke kelas, mengalir data alirannya. Nah, dan yang tadi ada two-way binding. Jadi dia dua arah. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Oke, ini teorinya. Lalu kita lihat, coba balik lagi ke codingan kita. Oke, itu interpolasi ya. Lalu kita akan coba misalnya halaman foto ya. Misalnya image URL, misalnya TPS. Ininya alamat fotonya ya. Oke. Lalu kita akan munculkan di sini. Kita akan munculkan image. Nah, karena ini aliran data dari komponen ke HTML, maka kita pakai kayak gini bro.
Nah, ini adalah aliran data dari kelas ke HTML. Dan ini kita isikan alamatnya. Oke. Dan ini kita bisa isi sesuatu lah, gambar bebas gitu. Atau gambar random. Ya. Kita bisa save. Nah, dan dia akan mengenerate ya, dia generate successfully. Lalu kita akan bisa lihat nah ini. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar teman-teman bisa beda ya, tergantung karena dia random sih. Oke. Gampang ya. Mengular tuh gampang, seru. Lalu ada lagi kalau misalnya kita ingin menghitung ya. Kalau kita ingin menghitung, kita bisa bikin variabel baru ya, misalnya count atau hitung lah, hitungnya 0 ya. Oke. Kalau pakai types bisa kayak gini ya. Oke, pakai types saja lah ya, katanya best practice. Oke. Lalu kita akan munculkan di sini kita bikin dulu ininya, fungsinya atau metodenya, tambah hitung ya. Oke, tambah hitung this ya, this hitung tambah sama dengan 1. Jadi setiap klik tambah 1 ya. Lalu kita akan displaykan di sini. Kita displaykan. Oke, kita pakai button aja deh. Button klik ya. Oke, button klik tambah hitung ya. Nah, kayak gini. Klik aku. Oke, klik aku. Kita bikin paragraf. Klik telah dilakukan. Ini isinya apa? Hitung ya. Hitung kali. Nah, oke, kita save all. Oke, save all. Dia mengcompile. Mari kita lihat. Oke. Nah, kita klik ya. Nah, dia nambah nih. Oke. Jadi aliran datanya ini kan mengalir ya dari kelas ya, dari sini ke ini template ya. Oke. Nah, ini namanya adalah event binding ya, yang tadi kita jelasin di depan. Oke, lalu ada lagi yang lain, yaitu apa ya, ng model itu belum ng model ya. Itu ng model itu Oke, kita belajar ng model ya. Jadi ng model ini jadi dua arah ya, dua arah. Jadi selalu tersinkronisasi antara kelas ya, kelas dan template atau HTML. Oke, contoh yang sederhananya kita bikin inputan aja ya, input kayak gini. Lalu ini pakai namanya
banana in the box ya. Lalu kita bikin propertinya namanya name atau nama ya. Oke. Lalu kita bikin paragraf di sini, selamat datang nama. Nah, kenapa ini kayak gini? Karena belum terdeteksi ya. Karena kita belum register ke app modul. Nah, kita harus register di sini dulu, yaitu forms module. Untuk bisa, kenapa? Untuk bisa menggunakan si ng model. Ya, untuk bisa menggunakan ng model kita harus daftarkan dulu forms module di app.module.ts. Oke, lalu kita masukkan juga di sini di bagian imports itu forms module ya, kayak gini. Lalu kita save ya. Nah, sehingga kita bisa pakai ya, kita bisa pakai si ng model. Cuma di sini properti nama ini belum dikenali karena kita belum bikin di sini di komponennya. Oke, kita bikin misalnya sini kita bikin nama itu ke string ya, kita inisialisasikan dengan string kosong. Oke, lalu kita save all, kita save lagi. Oke, kayaknya udah oke ya, udah oke. Mari kita lihat aplikasi kita. Nah, jadi kita tulis ya di sini. Nih, sini kita tulis nama misalnya Agung. Nah, dia langsung otomatis selamat datang Agung. Jadi dia always synced ya, tersinkronasi two-way data binding ya. Jadi dua arah, komponen HTML komponen. Oke, gitu aja dulu guys. Sudah lumayan 12 menit. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.